cari PR kita itu soalnya yang mencari cocok atau tidaknya gitu. Rata-rata riset proposal sih dulu karena kebetulan pernah ada pengalaman diterima di LPDP dan Fulbright, research proposal justru membantu untuk beasiswa ya. McDonald International Scholars Academy ini adalah salah satu beasiswa dari kampus, direct dari kampus, yang mana dia juga nawarin leadership program. Mungkin kalau dari kita yang paling utama itu adalah komunikasi dari pasangan. Apa yang jadi kebutuhan saya pas lagi, apa yang jadi tanggung jawab saya pas lagi di sekolah, apa yang jadi tanggung jawab Giska pas di sekolah, itu harus everyday kita harus komunikasi. Siapa bilang mimpi kuliah di Amerika Serikat itu hanya bisa diraih sendirian? Kayaknya menarik ya kalau seandainya kita ada pasangan spesial kita, orang terdekat kita itu bisa bersama kita, menemani kita itu ketika kita kuliah di Amerika Serikat. Dan saya yakin banget ini adalah impian semua orang, ya nggak sih? Dan ketika kita kuliah di Amerika Serikat, pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan di mana nanti ada perbedaan budaya, perbedaan cuaca, terus perbedaan academic experience. Tapi ketika kita ada teman spesial, ada teman dekat itu yang akan ngebantu kita, itu akan sangat-sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Dan today's conversation, kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, menarik, unik banget, karena ini ada married couple, suami istri, yang sedang kuliah di Amerika Serikat. Fun fact-nya adalah, both of them studying in the United States at the same university, the same funding, and doctoral program. Langsung saja kita sapa Mas Ajis sama Mbak Giska. Oke, terima kasih. Thank you so much, by the way. It's an honor. Thank you for having us. Oke, thank you so much. Oke, mungkin the first question adalah, how could that possible? S3 dua-dua di Amerika Serikat. Kok bisa sih? Wah, ceritanya panjang sebenarnya. Oke, yang kasih yang pendek aja nih. Gitu. Intinya memang dari awal kita memang pasangan dari sebelum nikah bahkan memang sudah berniat untuk kuliah lagi di luar negeri. Dan disitulah dengan perjalanan panjang kita, ya kita tetap istiqomah ya, tetap persistence dengan mewujudkan mimpi kita bersama-sama tanpa mengorbankan satu sama lain gitu. Oke, nice. Berarti kuliahnya di Washington University in St. Louis. Biasa dibilang WashU. WashU ya. Apakah ini ada satu afiliasi dengan UW? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Oke, berarti Washington University in St. Louis itu di Missouri ya. Di Missouri. Oke, yang Washington University itu satu lagi itu di Seattle. Betul. Alright, oke. So berarti ini bukan tidak ada sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali. Itu two different campuses, right? Yes. Betul. Oke, ini kalau boleh tahu Gisa ngambil apa nih programnya? Aku PhD di Mechanical Engineering, teknik mesin. Sekaligus kemarin sambilan ngambil masters lagi di Biomedical Engineering, teknik biomedis ya. Oke, wait, ngambil master at the same time ambil PhD? Iya, betul. Wait, oke. How is this possible? Kamu ngambil master, ngambil PhD kan? Iya, Mechanical Engineering. Oke, Mechanical Engineering. Terus ngambil masternya lagi, tapi dengan kampus yang sama? Dengan kampus yang sama. Bisa gitu? Atau biasanya kan seharusnya kita master dulu, baru doktoral program dulu? Nah, ini sebenarnya kalau kita ngambil PhD itu kan memang di Amerika sistemnya begitu ya Bang, kayak 2,5 tahun pertama tuh ambil kuliah banyak gitu. Dan kebetulan karena risetku bridging antara mekano sama biologi, jadi banyak kelas-kelas yang aku ambil di bidang biologi gitu. Semua kelas biomedik, jantung, paru-paru, kulit, semuanya aku ambil gitu. Terus sambil di jalan tuh sambil aku lagi riset banyak-banyak gitu ya, udah full riset di tahun ke-4 ke-5 aku mikir kayak aku full riset nih. Terus aku ngambil kuliah banyak banget yang biologi. Kenapa nggak aku klaim itu sebagai degree tambahan gitu. Jadinya aku coba approach profesorku kayak, boleh nggak sih aku tinggal ngambil satu kuliah lagi buat dapetin gelar masters in biomedical engineering? Why shouldn't I approach Unik it? Banget ya. Biasanya kan orang
kalau S3 kan selalu ada 2 tahun pertama itu kuliah, ya kan? Kita harus masuk kelas dan segalanya. Betul. Nah, kalau misalnya Giska sendiri ini berarti ngeklaim itu sebagai program master karena oke, itu berapa mata kuliah jadinya ngambilnya 30? Sekitar 36 ya. 36 kredit ya? 36 kredit. 12 mata kuliah kan lumayan ya. Banget. Udah ngambil 11 tinggal tambahin 1 dapat gelar gitu. Oke. Jadi flow-nya program doctoral program and then master degree gitu ya? Iya, di tengah-tengahnya. Tapi PhD-nya emang beberapa orang nanya, PhD-nya jadinya gimana nih? Karena akan ada timbul pertanyaan kan, ini apakah switch full ke masters atau sebenarnya gimana gitu. Tapi aku tetap lanjutin mastersnya, tapi kenapa enggak gitu? Karena topiknya, fieldnya bidangnya beda gitu. Dari mechanical engineering aku tambahin lagi. Oke, berarti sekarang sedang menyelesaikan untuk PhD-nya. Wah. Doakan. Kapan dia selesai kira-kira? Ditargetkan mudah-mudahan tahun ini. Oke, amin. Mas Aziz sendiri di kampus yang sama kan ya? Betul. WashU kan? WashU. Oke, S3 juga? S3 juga. Dengan jurusan? Kalau saya di Material Science and Engineering. Kayaknya materinya keras-keras nih. Ilmu keteknikan. Kok S1, S2-nya dulu di mana, Giska? Aku S1 di UI, S2 kebetulan double degree Indonesia Perancis. Gitu. Oke. Internasional semua ya. S3 di US ya. Kalau Mas Aziz sendiri? Kalau saya S1 juga sama di UI. Oke. Teman sekelas. Terus S2 saya ngambil di Missouri State University. Missouri State University. Dan S3-nya di WashU ya. S3 Tadi jurusannya mechanical ya? Material Science and Engineering. Material Science. Oke. Mirip-mirip sih. Kita bingung ya kayaknya nih ilmu material dan ilmu mesin tuh kan kayak mereka saling berhubungan ya. Karena di setiap material ada kekuatannya, ada ya keunikan-keunikannya lah gitu. Oke. Kayaknya kita harus buat sesi sendiri nih ya. Untuk ini ya. Untuk segi keilmuan ya. Pastinya orang yang sedang nonton kita ini penasaran juga ya, kenapa akhirnya Giska sama Aziz itu memilih US untuk S3 bahkan, ya kan? Karena makanya tadi saya bilang di awal itu unik karena ini S3 di US bareng-bareng nih suami istri gitu. Biasanya kalau nggak suami, istrinya doang yang kuliah gitu. Ini kenapa sih? What make you inspired to, motivationnya apa sih akhirnya kalian pengen belajar di US sebenarnya? Kalau bisa dibilang studi lanjut ini memang udah jadi goal kita berdua sebelum kita nikah. Aduh, enak juga ya. Berarti ketika waktu dulu ngobrolnya tentang kuliah nih gitu ya. Itu yang akhirnya mendekatkan kita, kita sama-sama mau kuliah, mau lanjut kuliah, terus ya kita belajar bahasa Inggrisnya bareng semuanya, dan ya dari situlah timbul benih-benih. Love and education at the same time ya. Ya betul. Oke. Dan terus kita ngelihat dari berbagai kampus yang kita coba approach dan yang sesuai dengan minat saya, yang sesuai dengan minat Giska. Dan ada beberapa kampus yang punya program yang bisa align dengan interest kita. Dan salah satunya adalah WashU ini. Dan kenapa kita akhirnya menjatuhkan pilihan ke WashU sendiri, itu adalah back then in 2019 ada dari perwakilan dari WashU datang ke UI waktu itu untuk promosi tentang McDonald Academy fellowship yang kita pakai. Wait, berarti ini bukan LPDP? Bukan. Fundingnya bukan dari LPDP? Bukan. Wow, Oke, dari McDonald International Scholars Academy. Oke. Jadi disitulah kita ngelihat leadership programnya mereka plus dengan programnya dari WashU yang cocok untuk kita berdua, dan kita itu kayak sebuah paket lengkap ya. Paket lengkap untuk mengakomodasi keinginan kita berdua dan untuk di satu kota. Dan alhamdulillahnya kita go with the flow, proses semuanya, dan alhamdulillah kita sampai di titik ini bisa kuliah berdua. Oke, berarti yang duluan, ini siapa duluan nih yang keterima? Aku duluan, aku mulai 2019. Oke, kalau Mas Aziznya sendiri? Saya di 2023. 2023, agak lumayan ya. Berarti waktu ketika Giska di sana, Mas Aziz sudah di sana? Bareng sana juga nggak? Iya, saya waktu itu ngambil masters dulu di Missouri State University. Ketika Giska keterima S3, Mas Aziz lagi master?
atau enggak? Hampir at the same time saya ngambil masters. Oke. Berarti selesai master, lanjut ke S3 di WashU. Betul. Menarik juga ya. Betul. Persiapannya lama nggak sih itu? Persiapan untuk bisa keterimanya? S3 loh. Kalau untuk keterima di WashU-nya sih nggak lama ya. Iya. S3 loh, itu susah nggak sih sebenarnya? Pengalaman Giska sama Aziz sendiri gimana? Mungkin di satu sisi Education USA membantu sih menurutku. Karena dari awal kita persiapan bahasa Inggris itu kan sambil mencari-cari kuliah ya. Dan waktu itu aku reach out ke Bang Iqbal kayak gimana nih kampus mana aja. Dan ya dari browsing segala macam ya ketemu lah. Dan ketemu pilihan kampusnya udah. Yang penting sih menurutku tahu ya mau kemana. Betul. Yes, betul. That's the thing. Nah, tahu profil kampus yang dituju juga. Dan membuka peluang kepada semuanya. Dan ya cari PR kita itu soalnya yang mencari cocok atau tidaknya gitu. Tidak bisa kita tanyakan, saya mau kuliah di sini menurut lo kampus yang bagus yang mana ya gitu. Kayak tetap kita harus yang mencari kecocokan sendiri, kurikulumnya apakah cocok dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi memang harus tahu dulu mau belajar apa gitu ya. Betul. Nah, ketika ini kita ngomong S3 karena kan nggak semua orang ini ya, kebanyakan yang datang ke kita Education USA itu yang master degree gitu loh. Ada 1-2 itu yang datang yang nanyakan doctoral program. Bahkan ke doctoral program di US itu mereka menanyakan, harus ada proposal ya, harus ada research proposal dan segalanya. Benar nggak sih? Atau memang kalian daftar, terus harus pakai research proposal? Yang kalau misalnya case-nya kalian gimana? Rata-rata research proposal sih dulu karena kebetulan pernah ada pengalaman diterima di LPDP dan Fulbright, research proposal justru membantu untuk beasiswa ya. Untuk dua jalur itu. Kalau untuk tapi untuk di kampusnya sendiri karena sistem di WashU khususnya 1 tahun pertama itu ada rotation lab. Jadi kita di semester fall, semester pertama itu bisa di satu lab, semester kedua bisa di lab yang lain, semester ketiga baru di lab yang lain. Baru setelah selesai tahun pertama kita baru tahu nih, baru menentukan di lab mana. Jadi nggak perlu riset proposal. Ini kekhawatiran orang-orang gitu loh. Jadi sekolah ke US harus riset proposal kah, harus beberapa halaman dan segalanya. Ternyata nggak juga ya. Iya, nggak selalu. Jadi ketika Aziz sendiri sama Giska sendiri ketika kuliah ke US, ketika mendaftar, tidak diminta bahkan gitu. Jadi ketika sudah setahun di sana, baru akhirnya itu menentukan labnya yang mana, researchnya seperti apa. Betul. Oke. Selama kita tahu apa sih yang kita ingin approach dan bidang, mungkin lebih ke secara in general bidangnya dulu yang paling kita penting. Nanti kita lihat profil kampus dan ya udah approach dari faculty member yang punya kesamaan interest sama kita itu udah cukup sih untuk sebagai starting point gitu. Oke. Enaknya adalah kalau misalnya married couple seperti ini, jadi Giska masuk duluan nanti bisa berikan kayak gini nih kalau bisa keterima kisi-kisinya gitu ya. Dan ada coaching kliniknya, jadi setiap ada draft tuh kita lihat dulu. Ini bagusnya kayak gini deh. Gitu. Mas Aziz, how many try? The first try langsung keterima? Second try. Oh, second try. Berarti second years. Ya, second year. Jadi waktu itu saya coba ambil PhD di 2021 barengan sama waktu saya apply buat mastersnya saya. Oke. Terus yang pertama itu waktu itu nggak keterima, akhirnya saya keterima yang buat mastersnya nih. Akhirnya saya jalanin mastersnya dulu, di 2023 saya jalanin lagi buat. Luar biasa kalian ya, S1, S2, S3 lagi ya. Bareng-bareng lagi ya di Amerika Serikat. Oke, tadi sempat Aziz sama Giska sempat menyebutkan bahwa funding kalian itu bukan dari LPDP. Karena kan kebanyakan kita kan dari LPDP, Fulbright. Kalian tadi dari McDonald's International Scholars Academy. Ini full dari mereka, full dari fellowship ini. Tapi ini hanya buat WashU. Betul, untuk program studi di WashU. Program studi di WashU, kayaknya menarik juga ya. Iya nggak sih? Karena nggak semua orang, karena orang berpikir, aduh sekolah ke US-nya harus kok nggak dapat beasiswa ya udah, saya nggak akan berangkat gitu. Padahal ternyata ada kesempatan opsi-opsi seperti ini kan ya. Betul. Iya kan? Mungkin kalau bisa di-share sedikit tentang McDonald ini, kayaknya bagus nih untuk orang-orang. Kalau untuk McDonald International Scholars Academy ini adalah salah satu beasiswa dari kampus, direct dari kampus, yang mana dia juga nawarin leadership program, di mana kita nih sebagai awardee atau scholars kita sebutnya, itu dapat pengayaan dari program ini untuk bisa
kenal nih sama US politics system dari sisi eksekutifnya, senat, dan juga dari yudikatifnya. Dan juga untuk satu program lainnya adalah kita juga dapat kesempatan untuk langsung diskusi sama representasi dari UN, United Nations. Wow. Jadi kita tuh emang di training untuk 3 pilar: leadership kita, community awareness kita, dan juga yang ketiga adalah ke global perspektif kita. Jadi tiga pilar itu yang kita pegang di McDonald Academy, dan itu dibangun dari tahun pertama kita sampai tahun kelima untuk bisa jadi next leader harapannya dari program ini. Kalau orang Indonesia cuma baru kalian aja atau ada yang lain nggak? Sebelum kita alumni ada 3. Ada tiga Indonesia. Dan Giska itu tahu dari mereka atau gimana? Aku tahu dari yang memang ada program ambasadornya. Jadi salah satu profesor atau salah satu fakulti dari WashU datang ke kampus gitu, ke UI saat itu, memberikan sosialisasi tentang kampusnya, tentang program McDonald ini, dan datanglah saya untuk apply gitu. Oke. Wow. Berarti ini siapa aja bisa daftar? Betul. Yang khusus untuk yang ingin ke WashU kan? Betul sekali. Ya, Oke. Dan setiap tahun itu berapa orang kuota yang diberikan untuk McDonald Fellowship ini? Kalau dari McDonald sendiri sih kita nggak ada official number ya. Tapi typically 20 sampai 25 orang per tahun yang bakal diterima. 20 sampai 25 orang per tahun. Betul. Ya? Jadi karena ini fellowship-nya memang untuk global ya, jadi saingannya juga mungkin agak lebih global, agak kompetisinya agak lebih global, 20 sampai 25, tapi sebenarnya tidak ada kuota dari Indonesia harus berapa. Betul. Oke. Gitu. And you guys got it, right? Wow. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, nah kalau boleh tahu buka-bukaan sedikit, karena kan orang mikirnya gini, dapat beasiswa kan udah jelas tuh, dapatnya berapa gitu. Nah kalau dapat fellowship pasti dapatnya dikit katanya sih. Dengan dengar isu-isu orang kan kayak gitu kan. Nah kan ini fellowship McDonald. Kalau boleh Aji sama Giska buka-bukaan, kira-kira oke nggak sih, cukup nggak sih, berapa yang didapatkan untuk ini? Mungkin aku spill kali ya. Jadi secara kontraknya kan biasa diberikan per tahun ya, kalau sistem US itu 38.000 US dollar. Per tahun itu untuk semuanya ya? Untuk stipendnya aja. Stipend 38.000 berarti untuk biaya hidup kan biaya ya? Hidup. Oke, 38.000 per tahun. Jadi kalau per bulan tuh sekitar 3.000-an ya. Oke, plus 38.000 berarti 2 dong. Iya kan? Iya kan? Lumayan kan? Betul. Oke, kalau untuk tuitionnya itu udah di-cover udah ditanggung semuanya kan. Health insurance juga dapat. Health insurance biasanya di-cover dari sekolah. Jadi beda lagi. Di luar itu gitu. Tapi biasanya yang 38.000 itu full untuk masuk kantong kita. 38.000 itu setiap bulan dapatnya 3.000. Lumayan setiap bulan banget. dapat 3.000. Jadi cocok banget buat yang berkeluarga sebenarnya. Berarti ini Giska sudah sudah punya anak kan ya? Iya. Oke, ini pas banget ya. Iya. Alhamdulillah. 3.000 kali 2. Kalau saya hitung-hitungan matematik. Lumayan nih. Lumayan ya. Wow, oke. Ya. Ini luar biasa sih yang diberikan buat ini ya. Program fellowship ini buat teman-teman yang ingin nge-apply gitu. Berarti saya ingin klarifikasi sedikit, ingin ulang sedikit, berarti ini siapa aja bisa daftar untuk yang fellowship McDonald ini, tapi khusus yang ke WashU University. Ya, jadi dengan program apapun, tidak mesti dengan program yang Giska sama yang Aziz tadi ya. Betul. Oke. Apa ini kita ajak teman-teman ke WashU semua nih gimana? Iya, boleh banget. Kita sangat senang hati untuk memberikan informasi ataupun apapun ya. Tapi dari LPDP sendiri ada yang khusus untuk yang WashU ada nggak? Betul. Jadi LPDP sekarang baru ketok palu nih kayaknya. Akhir tahun lalu ada program kemitraan dengan WashU. Tapi yang ini khusus untuk PhD. Dan positifnya adalah untuk PhD di WashU atau PhD di US secara general ya, sebenarnya nggak harus punya S2 dulu. Jadi dengan ijazah S1 pun bisa apply untuk program PhD di US. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang sudah diterima LPDP, terus masih ada peluang untuk cari-cari kampus, coba dilihat Washington University in St. Louis, WashU. Oke. Tidak khusus hanya untuk program tertentu kan, yang LPD. PhD semua program. Ya, untuk kemitraan ini ya. Oke, nah sekarang kita akan ngobrol sedikit kuliah di US seperti apa. Kita penasaran juga sih
lingkungan di sana seperti apa? Lingkungan kampus, lingkungan kehidupan di sana untuk ini di Missouri kan ya? Iya, di Midwest kita. Di Midwest ya. Di tengah. Di tengah-tengah banget ya. Boleh mungkin diceritakan sedikit environment-nya seperti apa? Mungkin. Iya, jadi kalau di kita kebetulan St. Louis itu bukan kota yang besar, tapi kita bisa bilang cukup untuk apapun yang kita butuhkan. Betul, ada gitu. Betul. Dan di WashU itu sendiri di depannya ada Forest Park. Jadi ada park yang benar-benar besar, bahkan lebih besar daripada Central Parknya di New York. Betul. Dan di situ ada berbagai macam entertainment sites ya, kayak zoo, art museum, terus historical museum. Pokoknya tempat yang sangat cocok untuk menghabiskan weekend ataupun kayak duduk-duduk sore, santai-santai ngelihat sunset tuh di situ udah perfect banget gitu. Dan nambahin apa? Free. For free. Jadi buat keluarga, maksudnya kita sebagai keluarga itu sebuah paket lengkap gitu di Forest Park. Udah ada zoo, ada museum, ada buat anak-anak lari-lari gitu. Yeah. Itu setiap bisa bilang sore atau misalnya weekend kita ke sana tuh anak tuh nggak pernah bosen gitu di situ. Benar, karena luas banget ya. Luas banget. Luas banget. Ada science center juga di dekat situ. Jadi nggak pernah berhenti untuk explore untuk anak-anak tuh. Berarti ini memang cocok banget untuk yang berkeluarga. Betul. Ya kan? Terus nge-apply McDonald ini. Iya. Ya kan? Atau LPDP tadi. Betul. Keterima di sana bawa keluarga, bakalan lama di sana ya, di US ya. Jadi betah ya. Oke. Berarti ini kan Giska, berarti ini tadi kok udah dijelaskan sedikit ya. Berarti ini kan di WashU, kalian berdua kuliah di WashU kan. Bareng-bareng, suami istri, ada anak. Nah, ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang sekolah berdua lagi nih. Giska sekolah, Aji sekolah, terus ada anak. Oke. Ini banyak pertanyaan orang, gimana sih menjadi parents yang baik ketika kalian menjadi dua-dua sekolah gitu. Bagaimana kalian manage itu? Mungkin kalau dari kita yang paling utama itu adalah komunikasi dari pasangan. Apa yang jadi kebutuhan saya pas lagi, apa yang jadi tanggung jawab saya pas lagi di sekolah, apa yang jadi tanggung jawab Giska pas di sekolah, itu harus everyday kita harus komunikasi. Itu paling penting. Yang kedua juga kita mungkin perlu komunikasiin juga kalau di PhD kan PI ya, profesor kita. Karena ketika kita coba dari awal kita udah bilang kita terbuka sama profesor kita. Saya punya istri PhD sama-sama saya. Dan juga anak saya juga udah ada, dan jadi tanggung jawab saya akan terpecah di dua skop besar itu. Mungkin dua itu sih yang paling utama ya, yang paling penting adalah gimana kita mengkomunikasikan ke pasangan dan ke PI dan teman-teman juga di lab bahwa kita adalah PhD yang dengan punya anak. Jadi sometimes kita nggak bisa ngikutin jadwalnya mereka gitu, dan alhamdulillahnya sih teman-teman kita di lab saya, di lab Giska support kita banget dari sisi itu, dan itu jadi salah satu support system kita yang buat kita bisa bisa jalanin ini alhamdulillah relatively smooth lah. Dan kalau aku boleh tambahin sih, supporting system dari komunitas Indonesia juga. Betul. Ya Bang Ipal. Maksudnya segimanapun kita menjadwalkan satu dan lain hal, udah blocking sana sini, tetap ada hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Dan di situ kadang kita kayak dengan komunitas Indonesia nih bisa bantu backup gitu. Misalnya kadang kayak kita belum bisa jemput anak karena ada kegiatan satu dan lain hal, atau dua-duanya kan eksperimental nih. Mungkin ada yang bisa molor gitu, jadi ada komunitas Indonesia yang bisa bantu jemput atau jagain dulu gitu. Jadi selama misalnya let's say dua-dua nih lagi fokus di kampus nih, berarti anak nanti dititipkan atau gimana nih? Biasanya kita untuk di hari-hari tertentu ada yang minta tolong. Minta tolong berarti ke mana? Untuk ke komunitas Indonesia ya, tersebut ada. Dan that's okay, right? That's okay. Mereka sangat support itu yang sebenarnya. Karena menurutku dengan kita di luar berjuang, kita sama-sama merantau gitu ya. Jadi kayak komunitas Indonesia itu seperti extended family di sana.
dan yang tahu banget gimana perjuangan kita dengan segala macam hiruk pikuknya. Jadi ya tetap saling support lah. Begitupun kalau misalnya mereka nggak bisa dan kita bisa bantu, kita juga support gitu. Oke. Berarti ketika ada konflik pun memang harus dibicarakan ya, karena sama-sama nggak dibilang egois juga, karena kan masing-masing punya kegiatan kan. Ya kan, kalau misalnya Mas Aziz, saya harus ke lab dan segalanya, Giska juga harus bla 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 dan segalanya. Jadi ketika ada masalah pun harus dibicarakan baik-baik juga. Benar. Oke, berarti so far so good kayaknya ya. Alhamdulillah manajemen. Ada saatnya tuh 2 tahun pas Aziz Masters di Missouri State University, itu sekitar 300 km dari tempat kita tinggal. Itu memang agak sulit tapi masih bisa manageable gitu. Bahkan supervisorku bilang it's gonna be hard but I think it's manageable. Sebenarnya mungkin pesan buat teman-teman juga yang ingin bawa keluarga ya. Right, dengan semuanya misalnya kegalauan orang mikirnya gimana US, tapi mendengarkan cerita kalian kayaknya semuanya gampang-gampang aja ya kan. Berarti sebenarnya kalian sendiri akan menyarankan buat teman-teman yang berkeluarga yang punya anak untuk bisa sekolah ke US kan. Iya betul banget. Apalagi dengan education system di US yang dari preschool pun bisa full day gitu. Jadi dari usia 4 tahun kita bisa drop off jam 8.30, jemputnya 3.30. Dan itu adalah rentang waktu yang cukup untuk bisa getting things done di lab atau di kampus gitu. Dan setelahnya ada saatnya juga, setelahnya bisa pakai before atau after school care di sekolah tersebut, atau ya setelahnya juga bisa juga kita bawa ke lab kadang-kadang. Berarti kan anak Giska sama Aziz lahirnya di Indonesia. Lahir di Indonesia. Ketakutan sebelum berangkat itu apa ketika punya anak? Aduh, saya punya anak nih. Dan ternyata pas sampai ke US nggak seperti yang saya bayangkan. Apa ketakutan waktu itu, ada nggak? Child care sih. Ketika kita di lab atau ketika kita ada kelas atau di kampus, apa yang bisa kita lakukan untuk anak ini tetap belajar, tetap bukan yang kayak nonton aja gitu ya. Itu kan biasanya kayak kita agak mengkompromi di situ ya. Dengan ini ya udah kita kasih aja nonton. Tapi di US pun sistemnya adalah ilegal untuk meninggalkan anak sendirian di rumah. Umurnya kan harus ada umurnya dulu nih. Iya. Tapi anaknya umurnya berapa nih? Saat kita pindah tuh umur 2. Sekarang 2 umur tahun. 7. Tapi yang bisa ditinggalkan di rumah itu umur berapa itu yang secara hukumnya? 13 tahun. 13 tahun. Jadi selama dia masih di elementary school ya masih bisa ya. Tapi kalau yang sekarang kan nih, kok misalnya anak kan nggak bisa ditinggalin kan. Sekarang kan memang harus dalam pengawasan terus ya. Iya. Jadi itu child care sih kekhawatiran utamanya. Tapi ya we made it. You guys made it, right? Ya, dan child care di US itu pilihannya banyak, nggak cuman dari sisi aktivitas di sekolah kayak penunjang sekolah, tapi juga kayak misalnya martial arts atau misalnya hobinya dia doing Legos. Itu banyak aktivitasnya dan itu justru malah memperkaya aktivitasnya si kecil gitu. Dan itu jadi kayak hobinya dia, menyalurkan hobinya dia, dan itulah yang bikin sekarang dia tuh justru punya aktivitas di luar kelas yang kayak dia sangat tunggu-tunggu gitu. Yang sangat banyak ya, variasi banget. Betul. Memperkaya dia juga ya, nggak hanya akademik, tapi dia di luar akademik juga. Betul. Dia punya dapat gitu ya. Oke, berarti cerita Giska sama Aziz itu membuktikan bahwa dengan kita berkeluarga, sekolah ke US itu nggak masalah sama sekali. Iya. Dan semua itu bisa diselesaikan. Iya. You guys can figure out as well. Absolutely. Nice. Ini kan tadi belajar S3 ya. What next setelah ini? Setelah selesai. Ini kan Giska udah mau selesai nih. Apakah nanti akan mau spend some time in the US for research opportunity atau pengen balik? Pastinya kan nunggu Aziz juga kan. Betul. Apakah nanti untuk long term career? Karena kalau kita ngomong PhD itu kan pasti orang kalau nggak ke researcher jadi dosen gitu kan. You guys go at that track atau gimana nih? Nah, ini yang mungkin menarik juga ya. Mungkin yang perlu kita agak sedikit lurusin. Dimana kalau misalnya di S3 itu akan going with the academia atau researcher yang
yang fokusnya ke situ aja. Tapi kalau kita coba lihat di US, job market di US, itu banyak banget industri yang justru butuh S3 sebagai. Dan nggak cuma di US ya, maksudnya di luar. Tapi specifically di US, keahlian kita itu akan dibutuhkan gitu di industri. Jadi pilihannya nggak cuma di akademia, tapi juga ke industri dan research ya, gitu. Pun di Indonesia lumayan banyak sekarang industri yang sudah memulai buka untuk S3 gitu. Mungkin nggak sebanyak di US, tapi ada seperti perusahaan multinasional biasanya yang membuka untuk S3. Dan kalau untuk plan kita sendiri sekarang, aku pun mencoba magang. Jadi aku kan backgroundnya akademisi nih. Aku mencoba magang, mau lihat di industri bagaimana research, seberapa banyak riset bisa di-apply di industri. Gitu. Jadi dari situ kita bisa membuka wawasan, bagaimana bisa mempush juga atau membangun industri yang baik juga di Indonesia dengan di-combine dengan riset. Atau itu juga, ya. Iya sih, tapi itu tadi ya, mungkin tapi setelah Mas Aziz dan Giska jelaskan tadi, mungkin akan terbuka sedikit pandangan orang bahwa S3 itu nggak hanya melulu tentang akademi, ya kan, menjadi researcher gitu kan, akademia gitu. Tapi memang kesempatan, apalagi di US, itu kesempatan untuk bekerja di segala bidang itu besar sekali untuk S3 gitu kan. Gitu kan. Tapi memang, ya mudah-mudahan sih, jadi ini akan menjadi, menambah sedikit informasi buat teman-teman yang ingin sekolah ke US, ya khususnya yang S3. Kebanyakan yang S3 itu kalau nggak dosen, ya kan, dosen pasti nanti kan pulangnya akan jadi dosen lagi gitu. Ya nggak salah juga sih, tapi ternyata ya sekarang kan ilmu sudah sangat berkembang, jadi ilmu yang ketika itu pun waktu saya ingin sekolah S3, ada waktu itu ada rencana S3, mikirnya aduh kayaknya kalau nggak jadi dosen, ini pasti jadi researcher nih gitu kan. Tapi ini ternyata kesempatan itu sangat luas sekali ya. Betul banget. Nah, sekarang tip dan triks nih buat teman-teman Indonesia yang ingin sekolah ke US, khususnya mungkin ke WashU kali ya. Silakan Mas Aziz. Kalau buat saya yang paling berasa challenging itu ketika nyiapin yang namanya statement of purpose atau personal statement, yang dimana Mas Iqbal nih punya program keren banget dari Education USA buat ngasih advice. Tapi yang kalau boleh saya take back dari apa yang saya dapat dulu adalah make it personal. Jadi ketika kita make it personal itu sangat unik, dan kisah kita itu jadi sebuah hal yang bisa jadi stand out di antara aplikan-aplikan yang lain. Kalau misalnya boleh berkaca sedikit sama apa yang saya tulis dulu, itu saya dapat ketika saya driving back and forth dari Springfield, Missouri di kampus saya di Masters ke WashU di St. Louis. Itu saya ngelewatin yang jalan tol, dan itu jadi pembuka esai saya untuk kayak refleksi balik kalau ternyata riset saya itu bermanfaat loh, dengan kayak Google Maps itu bisa menghasilkan kayak gini, dan ternyata itu relate dengan apa yang saya lakukan di research saya. Dan itu sangat personal buat saya ketika saya harus driving back and forth setiap minggu, ketemu sama keluarga. Dan itu pas diwawancara justru kayak pewawancara kayak wow, esaimu ini juga ya, kayak unik juga ya gitu. Oke, nice. Kalau Giska sendiri gimana? Jadi kalau nambahin mungkin agak relate dengan yang diobrolin sama Aziz, itu sebenarnya bagaimana menunjukkan persistensi kita dengan dalam bentuk membawa ke kehidupan sehari-hari, contoh kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau tips dari aku sih lebih ke persistence ya. Jadi ketika kamu memang sudah ada goal untuk kuliah di US, benar-benar selidiki, meskipun aku paham kalau yang sambil kerja mungkin nggak banyak waktunya, tapi tetap diisi sedikit-sedikit dengan browsing kampus sampai kamu mendapatkan kampus tujuan. Dan mungkin nggak mudah untuk ada timing kayak kapan cocok sama beasiswa, kapan cocok sama kampus itu, tapi tetap berjuang aja karena setiap perjalanan nggak mudah, tapi itu bakal worth it. Oke, thank you so much. Waktu kita yang akhirnya harus menghentikan kita. Terima kasih Aziz, terima kasih Giska untuk kesempatan yang luar biasa ini. Oke, ini
saya yakin banget ini informasi yang diberikan ini cukup luar biasa bagus, cukup luar biasa bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang ingin ke WashU University. Oke, nanti mungkin bisa langsung ke websitenya. Tadi ada kesempatan dapat nge-apply program fellowship dari McDonald International Scholars Academy. Siapa aja bisa daftar. Betul. Dan program ini tadi manfaatnya untuk leadership, community awareness, dan satu lagi juga global perspective. Oke. Wow, luar biasa. Thank you so much sekali lagi Aziz dan Giska, dan terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan dan mendengarkan podcast kita. Dan ini luar biasa keren ya, karena kita hari ini kedatangan married couple, suami istri, kuliah di Amerika Serikat, terus bawa anak juga di sana, dan ternyata kekhawatiran mereka dengan ntar gimana di sana kehidupan dengan anak saya dan segalanya, ternyata tidak ada sama sekali. Mereka itu bisa menyelesaikan dan semua itu bisa diselesaikan dengan baik di sana. Dan buat teman-teman yang ingin stay tune terus dengan podcast kita dengan kisah-kisah inspiratif yang motivasi dan pastinya kisah-kisah yang bisa memberikan referensi buat teman-teman. Stay tune terus di sini, dan untuk mendapatkan update kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, stay tune terus di sosial media kita, khususnya Instagram kita di Education USA Indonesia. Saya Muhammad Iqbal dan ada Aziz dan Giska. Bye bye.